Sedikit highlight untuk podcast malam ini. Kalau kita melihat peristiwa selingkuh gitu kan, itu pasti setiap peristiwa itu pasti ada sebab sama akibatnya gitu kan. Kita bisa lihat perselingkuhan sebagai akibat gitu. Tapi ada bahasan lagi. Nah, cowok gue yang dulu dia gobloknya dia keceplosan ngomong kayak gini. Ya iya, kan waktu itu cuma jalan ke museum. Gue langsung kayak, hah? Museum? selamat datang di Remas Podcast, di mana kami bukan meremas topik, melainkan mengemas topik. Topik yang akan kami kemas pada malam ini adalah mengenai perselingkuhan atau selingkuh. Kita punya nama Dito. Dan aku Erwin. Dan pada malam ini kita kehadiran seorang tamu yang spesial yang dia akan berbagi sedikit cerita-cerita yang berkaitan dengan topik kita pada malam ini. Dan juga malam ini nggak ada Mas Chandra ya. Mas Chandra dia di belakang layar aja. Dia ya biar nggak terlalu rame gitu, biar kitanya juga nggak ribet gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi ini tamu kita benar-benar spesial sih. Oh iya, kenapa spesial nih? Kita undang jauh-jauh dari Tangerang. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa langsung undang tamu kita ini untuk kenalin diri aja nih. Silakan nih. Halo semuanya. Tepuk tangan dong. Kenalin, nama aku Rahel. Aku dari mana ya? Dari Tangerang. Umur aku 22 tahun. Aku teman-temannya Mas Chandra, Mas Erwin sama Mas Dito. Oke, ini sebagai informasi yang tamu kita ini sebenarnya pelaku perselingkuhan ini. Buset, sadis. Dia yang membuat orang lain hatinya. Pelaku kurang ajar loh. Terbalik gila, bukan pelaku gue korban di sini. Oh, korbannya. Gila nih. Hei, buset. Salah info nih Pak Haji. Aduh. Kirain pelakunya nih, wah. Bukan dong. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya sih pelakunya, tapi ternyata bukan. Ya, malam ini seperti tadi kita udah dengerin, kita udah bahas di awal, kita akan bahas tentang selingkuh ya. Untuk memulai sih aku cuma ingin aku tuh tadi lagi searching di Google, di YouTube tentang perselingkuhan. Aku tulis selingkuh gitu, terus aku nemu video benar-benar baru hari ini gitu. Video orang pergokin istrinya selingkuh. Selingkuhnya sama Pak Lurah di mobil, dipergokin sampai HP Pak Lurahnya dihancurin. Jadi parah banget itu. Gila juga kalau mergokin orang ya zaman sekarang. Oh, kirain yang lagi viral di Manado. Apa itu? Malah nggak tahu. Itu yang yang lagi ada yang istrinya mergokin suaminya selingkuh bawa cewek lain di mobil, terus yang istrinya ditabrak itu loh, yang sampai diseret Buset. sama mobilnya. Itu lagi viral banget tuh, parah. Banyak banget ya sekarang. Di Manado. Gila. Ya muka-mukanya kayak Mas Erwin gitu lah pelakunya. Emang dia muka-muka pelaku juga. Sayangnya saya salah satu korbannya juga, bukan pelakunya. Playing victim lu. Tapi dari situ aku jadi jadi penasaran aja. Jadi pengen aku sebenarnya belum pernah ngalamin perselingkuhan ya, belum pernah jadi korban maupun jadi pelaku ya. Amit-amit sih kalau jadi pelaku. Aku pengen lebih tahu kayak pandangan secara luasnya gitu. Dan kemarin aku juga udah sempat tanya sama beberapa teman-teman cerita mereka tentang perselingkuhan gitu. Dan ternyata juga banyak dari mereka yang punya pengalaman yang sangat-sangat menyakitkan sih. Kasihan sih aku kalau bacanya. Mas Erwin kemarin gitu nggak nanya? Iya. Gimana kayak? Ya banyak sih orang-orang yang cerita kalau
intinya sih orang-orang yang cerita itu merasa sedih, kayak disakiti gitulah karena ditinggal dengan cara yang terpaksa. Tapi ya uniknya juga ada juga orang-orang yang udah disakitin berkali-kali gitu tapi masih apa ya, masih pengen gitu, masih apa ya, masih ya ada rasa gitu. Nah aku makanya dari situ aku jadi bingung gitu loh. Ada apa gitu di balik selingkuh, dan sebenarnya selingkuh itu prosesnya kayak gimana gitu sih, atau dalam kata lain pertanyaan yang ingin aku tanyakan itu apa itu selingkuh gitu, definisinya apa kalau menurut kalian gimana? Menurut siapa dulu nih? Menurut tamu kita dulu deh. Oke, kalau menurut gua kalau menurut gua ya selingkuh itu berarti lu ya mendua. Singkatnya sih itu mendua. Mendua. Ya nggak sih? Mendua. Tapi ada juga sih yang selingkuh sampai 3 orang, 4 orang. Ya itu mah gila itu. Kayak kemarin tuh. Psycho tuh orang. Intinya mendua kalau menurut gua. Mendua ya. Iya. Mentiga juga bisa menempat. Kemarin soalnya ada yang cerita gitu, ada yang cerita bahwa dia sekali pacaran sama 3 orang yang sama gitu loh, kayak Buset, sumpah. Ini orang kok bisa gitu loh, kayak Makanya kok bisa bisa hidup gitu ya. Udah gitu nggak ketahuan lagi. Wadidaw, jago tuh. Iya, Ceweknya makanya tuh, wah. jago. Ceweknya goblok tuh pasti. Bisa gitu ya. Gimana Win? Kalau menurut Erwin gimana? Kalau Erwin? menurut Selingkuh apa, Win? aku sih dengan melirik orang lain saja itu udah termasuk selingkuh sih. Aduh, Ini- lirikan matamu. Ini landasannya ini pasti nih tulisan suci nih. Iya. Tahu aja masnya ini. Tahu lah, Mas Erwin kan sangat rohani orangnya. Iya, aku kurang lebih setuju sih, kayak selingkuh itu pada intinya kita nggak setia pada satu orang aja gitu, tapi kita coba Punya perasaan lain lah sama orang. istilahnya otak kita bukan 100% ke orang lain tapi 50-50 gitu, atau mungkin kalau Ya. dibagi 3 ya sepertiga gitu. Kalau dibagi 4 ya seperempat ya tinggal gitu aja. Tapi ya pada intinya perselingkuhan itu berarti otak kita atau perasaan kita nggak cuma disalurkan untuk satu orang aja, tapi lebih dari satu orang gitu menurutku. Oke sih, itu berarti kita udah bisa setuju tentang satu definisi dari selingkuh itu sendiri ya, bahwa itu pada intinya mendua gitu atau mentiga atau ya itu. Bukan mentega ya, itu beda lagi. Ya. Tumben lu lucu, Win, tumben lu lucu. Nah, abis itu jadi apa ya? Kalau kita melihat peristiwa selingkuh gitu kan, itu pasti setiap peristiwa itu pasti ada sebab sama akibatnya gitu kan. Kita bisa lihat perselingkuhan sebagai akibat gitu. Tapi terkadang yang kurang kita pahami itu penyebab dari kejadian itu gitu loh. Nah, Kayak kenapanya gitu. Kalau dari apa yang kalian alami atau dari apa yang kalian lihat, itu biasanya kenapa gitu, dan kalau emang ada yang salah itu salah siapa gitu. Kalau menurut gua ya, kalau menurut gua kenapa orang selingkuh tuh karena mereka itu nggak puas, mereka kurang bersyukur. Kalau menurut gua kayak gitu, karena sorry, nyokap gue udah pernah digituin, jadi jawab sendiri deh nyokap gue di belakang nih. Mohon maaf. Nah terus kalau menurut gue ya karena orang itu nggak puas dan dia nggak bersyukur. Makanya contohnya kayak pasangan ini, dia nggak puas sama pasangan dia yang sebenarnya. Kenapa dia coba cari apa yang dia nggak dapat dari pasangan sebelumnya ke orang lain.
Kalau menurut gue kayak gitu. Berarti maksudnya tuh kayak dia mencoba mencari sesuatu yang nggak ada di pasangan yang sekarang gitu, tapi nyarinya di pasangan Yang yang lain. lain gitu kan. Biasanya karena itu gitu. Oke, kalau Mas Erwin gimana nih? Ada suatu hal yang lain nggak yang bisa menjadi penyebabnya gitu? Itu mungkin bisa jadi karena ekspektasi salah seorang pasangan itu tidak tercapai. Kan sewaktu sebelum mulai hubungan kita punya ekspektasi sendiri-sendiri lah setiap pasangan itu kan. Hmm. Nah, ekspektasi itu belum ada di dalam hubungan kita, dan makanya dia mencari lagi ke orang yang lain. Iya, berarti ya kurang lebih sama kayak yang tadi Rahel bilang ya, Mirip bahwa pada dia mencari sesuatu yang nggak ada di diri pasangannya yang sekarang gitu. Iya. Nah, tapi ya benar juga sih, kayak apa, orang mungkin pengen sesuatu yang lebih gitu ya, pengen apa, nggak biasa orang tuh punya perasaan tidak puas gitu, tidak puas Pasti sama itu, pasti. Tapi bro, kalau menurut gue sih kalau kayak gitu itu baik lagi tergantung sama orangnya. Iya. Karena itu kan kayak sebuah pilihan ya berarti. Lu mau selingkuh atau enggak? Atau lu mau selingkuh atau lu mau ngomong sama pasangan lu, mau ada komunikasi enggak? Kayak contohnya misalnya gini. Kalau misalnya si pasangan ini dia ngerasa aduh, cowok gue atau cewek gue nih kurang perhatian nih. Gue nggak dapet perhatian dari cewek gue mau cari cewek lain lah. Siapa tahu ada yang lebih perhatian. Kalau misalnya cowok itu dia lebih milih untuk ngomong ke pasangannya, kok kamu gini banget sih, aku lebih pingin punya pasangan yang gini tahu. Nah, dengan baik-baik pasti itu bakal, selingkuh itu nggak mungkin terjadi kalau menurut gue ya. Kalau komunikasinya bagus dan dia ngomong, jadi bukan main kayak diem-dieman gitu loh. Karena dia nggak perhatian, makanya dia langsung cari yang lain supaya cari yang lebih perhatian gitu. Jadi kalau menurut Pilihan. ya menurut kamu itu berarti gini ya, komunikasi itu juga berpengaruh pada Pasti. timbulnya perselingkuhan ini. Kurangnya Pasti. komunikasi yang kayak sering atau konstan itu membuat orang lebih cenderung mencari yang lain. Iya kan, kadang kan sekarang kayak banyak kan pasangan-pasangan yang kayak ini pasangannya kurang perhatian atau pasangannya bosen langsung nyari sana sini, ngelirik sana sini, ya kan? Gue inget banget tuh beberapa bulan yang lalu, gue kan LDRan ya sama cowok gue yang sekarang. Gue bilang gue bosen nih. Ya gue kalau gue ngerasa bosen ya gue ngomong sama cowok gue bosen nih, kayak gini-gini doang. Kita kalau video call cari aktivitas yang lain yuk, kayak bikin game atau apa kayak segala macem. Bukannya malah gue cari yang lagi ada di sini. Yang penting komunikasi, Bray. Ngomong, kalau ada apa-apa ngomong. Gitu. Mantap. Kalau boleh tahu nih, dalam ini kan kita ngundang lu nih untuk apa? beri kesaksian tentang perselingkuhan nih. Di endorse, lo mau nge-endorse gue ceritanya? Kalau boleh tahu dalam kasus lu sendiri gimana? Kayak menurut lu kenapa yang bisa menjadi penyebab lu perselingkuhan terjadi di hubungan lu itu? Duh, kenapa? Ya gue juga gue sampai sekarang gue nggak tahu kenapa cowok gue yang dulu pernah selingkuh. Gue sampai sekarang gue nggak tahu kenapa. Masih belum tahu berarti ya. Masih belum tahu. Tapi waktu kamu tahu kalau dia selingkuh itu seperti apa? Bagaimana cara kamu mengetahui bahwa pasanganmu waktu itu selingkuh? Oke. Jadi gini, gue ceritain aja ya dari awal. Tapi secara singkat aja. Iya. Jadi gue dulu pernah pacaran sama cowok. Nah, gue nih sama pacaran tuh 3 bulan awal tuh gue kayak percaya banget dia ini orang baik-baik, dia bakal nggak neko-neko lah istilahnya. Nah, sampai suatu saat gue lagi keluar sama teman gue, dan kebetulan dia temennya cowok gue juga, ya cowok gue yang dulu ya. Nah, terus habis itu
dia ngomong kayak gini, dia keceplosan, dia ngomong kayak gini, iya kan tadi kan waktu itu si ini jalan sama cowok lu. Gue langsung kayak hah sumpah lu, kok gue nggak tahu apa-apa, langsung itu cowok gue langsung gue telepon, lu kenapa bohong sama gue. Wah, habis itu kita kelarin masalah. Ya pokoknya berantem lah, dan cowok gue yang dulu tuh dia ngomong kayak kita tuh di sana cuma nyelesain masalah, cuma gini segala macam. Jadi tuh ceritanya si ceweknya ini nyamperin cowok gue, dia nyamperin ke tempat cowok gue lah. Iya. Terus habis itu dia katanya cuma nyelesain masalah dia yang dulu kan mereka sempat deket tuh, pokoknya udah nyelesain masalah. Habis itu udah kelar. Terus habis itu gue udah bilang, udah kan nih, udah kelar semua, udah kan. Nah habis itu udah lah, seling berjalannya waktu. Itu tuh posisinya bulan Februari ya, dan gue merasa kayak masalah udah kelar semua. Terus habis itu di situ sih gue langsung kayak, gue coba untuk kayak melupakan itu, tapi gue jalanin hubungan sama dia. Waktu itu di bulan Mei, gue inget banget nih, di bulan Mei gue lagi ngomong, gue nggak tahu ya, feeling gue kayaknya kuat apa gimana. Di bulan Mei itu ada bahasan lagi soal si cewek ini, Nah cowok gue yang dulu dia gobloknya, dia keceplosan ngomong kayak gini, ya iya, kan waktu itu cuma jalan ke museum. Gue langsung kayak, hah, museum? Lu nggak pernah bahas ini sebelumnya. Lu pergi berapa hari emang? Ya pergi dari hari Sabtu sampai Minggu. Wah, gue kan taunya cuma sehari doang, dan itu pun bentar kejadiannya. Tahu-taunya dia ngomong lagi cuy, dia buka lagi ngomong kalau dia ke museum dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari hari Sabtu terus Minggunya ketemuan lagi. Nah, terus habis itu gue tanya, lu di museum gimana? Ya udah, cuma nyelesain masalah aja kayak gitu. Terus gue udah marah banget dong di situ. Gue udah kayak, gue marahnya karena gini, harusnya nih masalah udah kelar dari Februari, kenapa lu baru buka sekarang? Lu udah, kenapa gue dibohongin lagi gitu loh. Terus habis itu gue udah saking marahnya, gue cari tahu dia perginya sama siapa. Nah dia perginya ternyata sama satu cowok, maksudnya dia pergi sama temennya juga, dan temennya itu juga temen gue. Gue telepon temennya ini, gue tanya, lu ceritain kronologinya dari awal. Nah ternyata si cowoknya temen gue ini yang pergi bareng sama cowok gue, ternyata itu sahabat baik sama si ceweknya ini yang nyamperin cowok gue, sahabat baik. Dan ternyata cowoknya ini, dia tuh yang set up semuanya. Dia sama si cewek ini kerjasama set up semuanya, karena dia set up semuanya supaya bisa ketemu sama cowok gue. Nah cowok gue posisinya di sini nggak tahu apa-apa. Jadi istilahnya bukan kayak dijebak sih, pokoknya cowok gue nggak tahu apa-apa. Dan akhirnya ketemulah di museum itu. Nah pamfletnya ini apa yang diceritain sama temen gue juga ya, yang ngasih tahu ini. Dia ngomong cowok gue yang dulu tuh ngomong ke teman gue, lu jangan sampai bilangin ini ke Rahel ya, kalau lu bilangin ke Rahel gue bisa mati. Wah, gue pas denger itu dari temen gue langsung kayak, hah? Karena gue langsung kayak sedih banget, gue kayak anjir gitu. Nah terus habis itu gue tanya lagi, terus ngapain aja di sana habis dari museum gimana? Terus dia bilang, iya Hel, jadi habis dari museumnya tuh siang-siang. Nah terus kita jalan ke air mancur, maunya sih ke air terjun tapi jadinya ke air mancur. Dan di situ ya gue jalan sama teman gue yang lain, dan cowok yang dulu ini sama cewek itu berdua jalan di belakang. Gue kayak anjir, gue udah kayak aduh.
aduh. Terus ternyata mereka jalan berdua, terus habis itu apalagi sih ceritanya, terus ceweknya tuh ngasih something ke cowok gue nggak tahu sih, dia ngasih masker wajah, dia ngasih masker wajah ke cowok gue. Terus habis itu pokoknya katanya mereka nyelesain masalah segala macam. Nah terus habis itu ya udahlah, gue langsung kayak oh ya udah thank you ya, udah nyeritain segala macem. Habis itu gue balik lagi telepon cowok gue tanya, lu kenapa bohongin gue lagi, ini masalah harusnya selesai di Februari, kenapa lu bohongin gue. Itu cowok gue sampah-sampahin banget, gue kata-katain sumpah gue kata-katain, gue sampah-sampahin banget sumpah. Gue udah langsung kayak wah semua hewan dah keluar sumpah, bener-bener gue sampah-sampahin. Nantikan kelanjutan ceritanya di part 2.